Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana materi hari ini adalah kisah Nabi Yahya alaihi salam. Asal keturunan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihi salam. Ibunya bernama Isya. Nabi Yahya alaihi salam masih merupakan keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu keturunan yang ke-15. Sejak kecil Nabi Yahya alaihi salam terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat. Ia berada dalam lingkungan yang baik, yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh. Nabi Yahya alaihi salam selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak sombong dan tidak pernah berbuat durhaka. Dakwah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam diangkat menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada usia 30 tahun. Beliau pun dikaruniai belah kasih yang tinggi, tidak sombong, juga merupakan orang yang takwa dan suci dari berbagai dosa dan perbuatan maksiat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak." Quran Surah Maryam ayat 12. Nabi Yahya alaihi salam diutus kepada Bani Israel dan mengajak mereka agar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melaksanakan dakwahnya dengan lemah lembut dan menggunakan bahasa yang halus. Nabi Yahya alaihi salam mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis dan menyampaikan 5 perintah dari Allah, yaitu 1. Perintah hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. 2. Perintah untuk melaksanakan sholat. 3. Perintah untuk berpuasa. 4. Perintah untuk bersedekah. 5. Perintah untuk selalu berzikir dan mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajak mereka untuk bertaubat dari dosa mereka, untuk bersikap jujur. Beliau memandikan mereka di sungai Yordania agar mereka menyucikan diri mereka dengan taubat. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang mencintai kejujuran dan akhlak Nabi Yahya alaihi salam. Beliau selalu berkata jujur. Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sampaikan dengan jujur. Wafatnya Nabi Yahya alaihi salam. Pada masa dakwah Nabi Yahya alaihi salam, ada seorang raja yang bernama Herodus. Ia adalah seorang penguasa yang jahat dan fasik. Ia mempunyai anak tiri yang sangat cantik yang bernama Herodia, dan ia ingin menikahinya. Hal ini mendapat penolakan dan penentangan dari Nabi Yahya alaihi salam karena tidak sesuai dengan ajaran syariat dan hukum yang berlaku pada saat itu. Selain itu juga diharamkan menurut kaum muslimin. Karena sikap inilah Nabi Yahya alaihissalam dibenci oleh Herodus dan ibunya Herodia. Mereka menghendaki terjadinya perkawinan tersebut, sehingga mereka merencanakan hal yang keji, yaitu ingin menghilangkan nyawa Nabi Yahya alaihissalam demi mewujudkan keinginannya. Maka Herodus pun menghilangkan nyawa Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam menemui ajalnya ketika sedang melaksanakan sholat. Ini merupakan kekejaman yang sangat. Ia menghilangkan nyawa nabinya hanya agar keinginannya terpenuhi. Maka Nabi Yahya alaihissalam pun syahid dalam keadaan yang baik dalam rangka menegakkan dan memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang hamba dan nabi yang soleh yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh kepada orang tua dan tidak pernah mendurhakainya. Nabi Yahya alaihissalam sejak kecil selalu hidup dalam kesederhanaan dan selalu bersyukur atas semua karunia yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya alaihissalam juga seorang yang tegas dalam menegakkan ajaran agama tanpa pandang bulu. Meski demikian, dalam berdakwah Nabi Yahya alaihissalam melakukannya dengan cara lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga seorang yang jujur, berkata apa adanya sesuai dengan hukum dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Sehingga jika ada hal yang benar, meski harus bertentangan dengan penguasa pun akan selalu dikatakan benar, dan jika salah pun akan dikatakan salah. Nah, hanya itu yang bisa dapat Ibu sampaikan tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.